Depo. Gue udah paham banget sih kalau misalnya kata-kata depo itu sebetulnya sudah sangat relate dengan ya hal lain lah ya, yaitu tapi kita bakal bahas soal deposito. Nah, deposito ini adalah instrumen investasi guys, gitu ya, yang sebenarnya ini basic banget dan gue yakin banyak dari lu mungkin sudah mungkin belum tahu, tapi kayaknya sih banyakan yang belum. Ya lebih banyak yang tahu kayaknya sih depo judi ya. Mengingat katanya sih streamer paling mantep di Indonesia sekarang itu adalah streamer judi online. Gitu kan, streamer slot online. Tapi ya udah nggak apa-apa, karena kita pengen menambah literasi keuangan teman-teman, kita bakal bahasnya bukan judi. Kita bakal bahas deposito. Apa itu deposito dan gimana cara makainya. Oke. Selamat datang di segmen Psychology of Finance, di mana kita bakal bahas aspek psikologi dari berbagai macam masalah finansial supaya lo bisa makin literasi keuangannya makin mantep. Oke, stay tune. Nah, yang jadi pertanyaan adalah mungkin lo bingung, kenapa sih bank butuh dana yang banyak dari nasabahnya? Kenapa bank juga mau-mau aja ngasih bunga yang mungkin bisa dibilang besar, ya? Jawabannya adalah karena ya memang bisnis bank adalah seperti itu. Jadi mungkin banyak yang mikir bahwa nabung itu adalah lu nyimpen duit di bank. Padahal sebenarnya enggak. Nabung itu, atau dalam hal ini deposito ya, artinya lu meminjamkan uang lu ke bank. Nanti bank bisa menggunakan uang lu itu untuk dipinjamkan lagi ke orang lain. Jadi muter. Jadi lu minjemin uang ke bank ngasih bunga ke lu, nanti lu bakal bisa ngambil duit, dan bank itu bakal mendanai berbagai macam hal lain, klien-klien mereka yang lain, itu dari dana yang lu simpen. Dan jutaan orang mungkin simpen di bank tersebut ya. Jadi entah itu misalnya bank itu bisa kasih pinjaman ke nasabah lain, bisa juga bank akhirnya menginvestasikan uang lu dan uang orang-orang itu ke berbagai instrumen keuangan, kayak misalnya obligasi, ya, saham dan lain sebagainya. Atau bank juga bisa menggunakan duit yang lu simpen itu di deposito itu sebagai tambahan modal untuk operasional mereka. Ya bebas sih bank mau pakai buat apa. Tapi biasanya memang bank itu ya bisnis modelnya seperti itu ya. Dan itu biasanya oke ya kalau dikelola bank. Makanya deposito ini termasuk resikonya rendah gitu. Dan win-win solution sih ya. Bank dapat dana dari lu dan dana lu juga aman, bisa dibilang kan, dititipin di bank. Bank juga dapat dana yang nanti dia puterin buat dapetin bunga lagi ketika dia minjemin uang itu ke sebuah entitas atau ke berbagai macam orang. Jadi gitu tuh ceritanya kenapa bank mau menyimpan dana lu, karena memang bisnis model mereka seperti itu. Kelebihan pertama dari deposito itu menurut gue sebenarnya adalah bunganya. Bunga deposito itu memang tergolong tinggi, apalagi kalau dibandingin sama tabungan biasa. Di Indonesia, rata-rata bunga deposito itu berkisar antara 3,5% ke atas. Ya, itu per tahun. Nah, karena bank itu menganggap deposito ya lebih nguntungin gitu ya daripada tabungan biasa. Karena dana nasabah itu terikat dalam jangka waktu tertentu. Jadi lebih mudah buat bank untuk dikelola tanpa takut untuk tiba-tiba ditarik sama nasabah. Kelebihan kedua adalah kemudahan. Lu bisa milih tenor deposito mulai dari 7 hari sampai dengan 12 bulan. Jadi ini bisa disesuaikan nih sama kebutuhan dan rencana keuangan lu. Misalnya nih ya, lu mau nyoba nyimpen duit buat seminggu atau sebulan dulu. Nah ini bisa banget. Atau lu mau nyimpen duit misal buat persiapan nikah, let's say 6 bulan lagi nih. Ya udah lu buka deposito 5 bulanan. Itu bisa. Lu mau nyisihin dana kuliah buat anak, let's say 1 tahun lagi. Ya udah tinggal buka deposito 1 tahun. Nah begitulah ya kira-kira. Nah, deposito itu sekarang bukan hanya buat orang kaya, gitu ya. Mungkin zaman dulu iya, tapi sekarang udah enggak cuy. Ya, jadi jangan bilang, nanya deposito itu cuma buat orang kaya, enggak juga. Jadi bisa dibuka dengan modal kecil, misalnya 5 juta. Itu bisa, dan itu bakal menguntungkan juga. Dan bahkan di neobank itu bisa mulai dari 100 ribu. Jadi lu cukup punya 100 ribu, nih ya sama yang kayak gue bilang tadi. Kalau lu mau hemat akhir bulan, udah. Duit lu misalnya cuman berapa, gope 1 juta, 2 juta, lu langsung taruh aja ke deposito. Karena ya relatif low risk, bunganya lumayan, pakai kode unik dari 1%, nanti lu ambil lagi. Dan kalau misalnya gak ada yang lu mau beli, lu depositoin lagi aja. Jadi nasabah dari segala kalangan, tidak hanya orang kaya itu bisa menggunakan yang namanya deposito. Nah nanti kan ini dana dikelola bank ya, mungkin lu pada bingung kayak gimana emang gue dapat keuntungannya. Well, kalau misalnya lu lihat ke neobank misalnya,
lu lihat tiap bulan itu biasanya ada bunga yang masuk. Itu dikelola sama bank untuk masukin ke sana. Biasanya dipotong pajak juga kalau nggak salah ya. Terus bunganya itu biasanya entah dibayar setiap bulan atau di akhir kontrak. Tergantung pilihan lu maunya gimana. Nah tapi misalnya nih Van tiba-tiba gue ada kebutuhan, gue sakit dan lain sebagainya, atau gue pengen beli iPhone dah, terus gue pengen narik duitnya, gimana tuh, bisa nggak dicairin? Bisa, tapi ingat deposito itu kan berbasis tenor, berbasis kontrak, lu tentuin duluan mau berapa bulan. Kalau lu memang nggak sabar mau ditarik, itu sebenarnya bisa-bisa aja, tapi nanti bunganya biasanya dipotong, jadi lu kagak dapet untung. Tapi apakah lu rugi? Ya nggak juga sih ya. Dibilang rugi sih enggak, ya rugi sih, opportunity cost lah. Tapi pada akhirnya ya bunganya pasti akan dipotong lah oleh bank. Biar orang gak seenaknya dong. Nah di part selanjutnya gue juga mau ngasih tips tentang tips memilih dan tips menghindari deposito. Nah, jadi gue bakal ngasih tahu kesalahan umum dan juga cara milih deposito yang oke. Kita mulai dari kesalahan umum guys ya. Kesalahan pertama, jangan asal-asalan milih produk deposito. Karena gini, kadang-kadang suka ada misalnya biaya tersembunyi atau ternyata bunganya lebih rendah dan lain sebagainya. Itu hati-hati tuh dengan itu. Dan ingat, deposito ini juga nanti harus ada pajaknya ya. Jadi lu nanti bayar pajak guys. Jadi jangan lupa ketika ngitung deposito ini lu mesti ngitung pajak juga. Yang kedua, hati-hati ketika milih tenor. Jadi kalau misalnya memang dananya ini buat jangka pendek atau buat dana darurat misalnya yang harus diambil saat itu juga. Kalau gue pribadi memang gue memisahkan dana darurat itu 30-50% lah di deposito. Biasanya gue taruh 30-50% dana darurat gitu. Tapi kalau misalnya lu ngerasa kayak dana daruratnya urgent dan lain sebagainya, mendingan jangan pakai deposito dan hati-hati dengan tenor. Siapa tahu lu mau ngambil uangnya sesegera mungkin. Dan jangan sampai ketipu sama yang bukan bank ya, yang kayak bodong gitu. Bilangnya deposito padahal bukan. Gue yakin banyak dari lu ya dari kita semua bahkan yang pengen punya tabungan. Nah buat yang belum tahu, sekarang itu ada yang namanya neobank. Ini dari bank Neocommerce yang super nguntungin. Bukan cuma soal nabung doang, tapi juga soal nyairin deposito. Contohnya nih ya, kalau lu mau cairin sebelum jatuh tempo, itu lu jangan khawatir kena penalti. Lu pakai NeoWow Flexi, lu bisa cairin kapan aja dan tetap dapat bunga 2%. Nah, ini jadi lu bisa cairin apa aja dan dapat bunga tetap 2%. Jadi ada dua jenis deposito dari NeoWow, yaitu NeoWow Flexi dan juga NeoWow. Lu bisa aja langsung cek di aplikasinya Neobank. Dan deposito NeoWow Instan 7 hari, itu lu bisa dapetin bonus bunga 2% per tahun. Sementara kalau NeoWow Flexi 1 bulan, lu bisa dapet bonus bunga 1,5% per tahun. Jadi lu dapet bonus nih, ini mantep banget menurut gua. Dan buat yang masih bingung nih gua kasih study case ya. Misalnya nih ya, buat NeoWow 7 hari, kan biasanya dapat bunga tuh 5,5% per tahun. Tapi kalau lu pakai kode unik dari 1%, itu lu bisa dapat tambahan 2%. Jadi total bunganya adalah 7,5%. Jadi gokil banget menurut gue, ini mantep banget sih ya. Atau buat NeoWow Flexi 1 bulan dari bunga 6%, ini bisa banget naik jadi 7,5% karena ada tambahan bonus bunga 1,5%. Ini menurut gue gokil banget sih ya. Dan cara bukanya gampang banget, lu tinggal pilih deposito NeoWow Instan 7 hari, terus lu tentuin berapa duit yang mau didepositoin. Kalau misalnya lu pakai kode unik kita, ada bonus cash reward sampai dengan 60.000. Jadi jangan lupa nih pakai kode unik ini ya, lu bisa baca dan lu bisa baca juga sih ya di deskripsi. Dan buat lu yang tertarik buat nyoba, langsung aja, saran gue ya, langsung download Neobank dan pakai kode unik ini. So, yuk segera daftarin diri kalian dan mulai nabung dengan kekinian di Neobank. Oke, dari gue sih segitu aja dan semoga ini bermanfaat. Gue Evan 1%, well, thanks.